Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan kita. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, selalu kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan maha kuasa, yang selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk pagi yang baru. Kami kembali ada karena anugerah Tuhan, dan kami percaya Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami kembali mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai 13. Tertulis demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau pergi ke Sydney dan membeli tiket pesawat secara online, harus berhati-hati. Karena kalau tidak, maka kita bisa salah tujuan. Sebab selain di Australia, di Amerika Serikat juga ada kota bernama Sydney. Dan di Kanada pun ada kota bernama Sydney. Bukan hanya ke Sydney saja, tapi perlu kita hati-hati juga dalam membeli tiket ke Paris. Karena Paris bukan hanya ada di Perancis, tapi ada juga Paris di Amerika Serikat. Masih ada beberapa kota lainnya yang juga bernama sama, dan butuh ketelitian kita dalam memilih tujuan sebelum membeli tiket. Memilih tujuan telah menjadi aktivitas kita setiap hari. Setiap hari ketika kita keluar dari rumah, kita memilih mau mengambil jalan sebelah kiri atau lewat kanan. Pada saat liburan, kita memilih akan mudik atau berwisata atau di rumah saja. Ketika lulus SMA, kita memilih mau kuliah apa. Saat selesai kuliah, kita memilih mau bekerja di mana. Waktu mau berumah tangga, kita juga memilih calon pasangan hidup kita siapa. Dalam menentukan pilihan, dalam memilih jalan, tidak jarang kita mengalami kebingungan. Dan itu sebabnya kita perlu hikmat dari Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 12-13 ini tertulis, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih oleh orang-orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan katakan bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Jadi kita akan mendapat hikmat, mendapat pengetahuan untuk mengerti jalan-jalan yang harus kita pilih, asalkan kita takut akan Tuhan. Berbeda dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, dia akan berjalan menurut pikirannya sendiri, yang membawa kepada dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan, dan akhirnya menjerumuskan pada masalah, kehancuran, bahkan kebinasaan. Harus ada sikap takut akan Tuhan lebih dulu, supaya kita mendapatkan hikmat untuk dapat mengerti jalan mana yang harus kita pilih, keputusan apa yang harus kita ambil. Dan sesuai janjinya, Tuhan akan menunjukkan jalan itu. Kita akan mengerti, pikiran kita akan terbuka, mata kita dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sehingga kita memilih jalan yang benar, mengambil keputusan yang tepat. Tapi ada satu hal juga yang perlu kita sadari, saudara, bahwa meskipun Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita pilih, pilihan dan keputusan itu tetap bergantung pada kita. Apakah kita mau mengikuti pilihan yang dari Tuhan, atau kita memilih yang lain berdasarkan perasaan atau pikiran kita sendiri. Kalau kita memilih apa yang Tuhan tunjukkan untuk kita pilih,
maka hasilnya akan baik, positif dan membawa keberkatan serta kebahagiaan dalam hidup kita. Di ayat yang ke-13 dari Mazmur 25 ini tertulis, orang itu sendiri, yaitu orang yang takut akan Tuhan, akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ada kebahagiaan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kita semua yang hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus akan selalu mengalami sukacita dan kebahagiaan. Bahkan keturunan kita pun akan mengalami pemeliharaan, keberkatan dan sukacita dari Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hidup dalam takut akan Tuhan, setia mengasihi Tuhan Yesus di sepanjang umur hidup kita, agar kita selalu ada dalam keberkatan, perkenanan, dan mengalami kebahagiaan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup dalam takut akan Engkau, mengasihi Engkau, taat dengar-dengaran, melakukan firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami di tengah berbagai situasi godaan, tantangan yang ada, di mana kami seringkali juga dicobai oleh pikiran kami sendiri. Tolong kami, mampukan kami untuk hidup benar, seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hikmat untuk mengerti jalan mana yang harus kami pilih, keputusan apa yang harus kami ambil. Mampukan kami untuk mengerti akan hati-Mu Tuhan, memahami akan kehendak-Mu. Beri kami kepekaan untuk mendengar suara-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu, supaya kami berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada solusi pertolongan yang dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.